Shalom keluarga GBI Asem 3 Tegal. Kembali kita bersekutu di dalam ibadah online hari ini, Minggu 7 Maret 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya yakin penyertaan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita semua. Hari ini minggu pertama di bulan Maret 2021. Pelayanan firman Tuhan sekaligus perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Johannes Rusli. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah serta mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya Bapak Ibu Saudara siapkan buku dan pulpen untuk mencatat setiap hal yang Bapak Ibu dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa, kita
Kita tundukkan kepala untuk memulai ibadah kita hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala hal baik yang Tuhan berikan kepada kami. Pemeliharaan Tuhan atas kami sungguh nyata kami rasakan. Dan hari ini Tuhan, kami datang kepadamu di ruang-ruang kami masing-masing, di rumah-rumah kami masing-masing. Kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan Tuhan memberkati kami melalui ibadah ini. Dimanapun kami berada, Tuhan menjamah kami, Roh Kudus menjamah kami, berkata-kata kepada kami, dan mengubah hidup kami oleh kuasa firman Tuhan. Urapi hamba-hambamu Tuhan, yang akan melayani Tuhan pada hari ini. Kami siapkan hati kami memuji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Sukacita di dalam anugerah Tuhan. Kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Yesus, sahabat bagi kita semua. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari sorakan, haleluya. Pujilah namanya yang kudus, masyurkanlah Dia. Kita bersama-sama bersorak-sorai buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Semuanya sembah Dia. Haleluya. Yesus sahabat kita, bersama kita senantiasa. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Kuasamu, oh, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabat berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya. Dia sahabat kita. Kau sahabat berada di sisiku selama-lamanya. Mari kita semua umat pilihannya, dengar panggilan Tuhan bagi setiap kita, memenuhi amanat agung Tuhan, menjadikan sekalian bangsa murid Kristus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang.
berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari gereja Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari semuanya bangkit. Oh, oh, oh. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Oh, oh. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, mari berdiri bersama. Ya, haleluya. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa namanya? Ya, haleluya. Raja segala raja. Dialah Raja. Biar musik naikkan pujian ini. Semua bersuka cita, semua dengar panggilannya Tuhan, menggenapi amanat agung Tuhan. Itulah tujuan kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Sekarang waktunya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Sembah Dia, kekasih Tuhan. Dia Raja kemuliaan, Dia Raja di atas segala-galanya. Ya Tuhan yang layak ditinggikan, sebab Dia yang memanggil dan memilih kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau melangkah mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship You Lord. Haleluya. Sebab Engkau mengenal setiap kami ya Bapa.
Engkau yang telah memilih dan memanggil kami. Terima kasih Bapa, Dia yang telah memanggil kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Kau mengenalku Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Tak peduli masalah, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mau mengikuti panggilanmu. Mari sembah Dia, kenali hati Tuhan. Oh, mengikutimu, mengikuti panggilanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kami memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya kepadamu Tuhan. Setiap rancangan-Mu yang baik bagi kami. Oh, terima
rancangan-Mu baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang Kau perbuat dalam kami Tuhan. Ini yang kami mau. Kami setiap langkah kami mengikuti apa yang Kau mau Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya ya Tuhan, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Panggilan-Mu kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia mengikuti panggilan-Mu, memenuhi amanat agung-Mu. Itulah tujuan hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa pada hari ini. Sungguh Engkau sangat baik menambahkan umur hidup kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan segala kecukupan-Nya Tuhan. Dan kami percaya semua itu Kau berikan supaya kami boleh semakin mengasihi Engkau, mengenal kehendak-Mu dan melakukannya. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Urapilah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mulai bulan ini dan seterusnya, kita akan memperdalam nilai-nilai GBI ASEM 3, yaitu ASTIK. Yang pertama, A artinya amanat agung adalah tujuan kami. Kemudian yang kedua, S, sehati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan adalah komitmen kami. 3, T, tulus dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama adalah integritas kami. 4, I, iman berakar pada firman Tuhan yang bertumbuh dan berbuah maksimal adalah fokus kami. 5, G, gerak maju bersama tim adalah tindakan kami.
Nah, karena itu bulan ini kita fokus kepada nilai amanat agung yang adalah tujuan kami. Saudaraku, ada sebuah pertanyaan, kenapa Injil harus diberitakan? Ya, kita tidak bisa berkata karena Yesus memerintahkannya. Gak bisa gitu. Harus jelas. Memang Yesus memerintahkan, tapi ada alasan. Kenapa Yesus memerintahkan kita memberitakan Injil? Matius 28 ayat yang ke-18 berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, perhatikan baik-baik saudara yang kasih. Ayat yang ke-18 ini berkata, Yesus mendekati mereka. Mereka itu siapa? Mereka adalah murid-muridnya. Dan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Kuasa dari kata exousia, ya. Bukan hanya sekedar kuasa, power, tapi juga legalitas yang diberikan Bapa Sorgawi kepada Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudaraku, nah, dari kalimat itulah kita pahami, ya, kenapa Yesus disebut Tuhan. Ya. Dari kata Kyrios, artinya penguasa tunggal atau pemilik total. Sebab segala kuasa telah diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Sehingga Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan sebelumnya dialah adalah Tuhan. Karena apa? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara yang kasih, antara Allah dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Contoh begini, saya berkata kepada tukang bakso, "Bakso, ke sini." Lalu datanglah tukang bakso itu mendorong gerobaknya. Tidak mungkin dong saya berkata, "Maaf ya Pak ya, tadi yang manggil itu bukan saya, tapi perkataan saya." Wah, bisa-bisa saya disiram dengan kuah bakso panas. Saudara, sebab apa? Perkataanku dan diriku tidak bisa dipisahkan. Demikian juga saudara yang kasih, firman Allah tidak terpisah dari Allah. Ya, tapi dalam kemahakuasaan Allah, sekali lagi, dalam kemahakuasaan Allah yang tanpa batas, firman itu bisa menjelma menjadi seorang manusia yang diberi nama Yesus. Dan kepadanya lah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Nah, karena segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus, yaitu kuasa di bumi dan sorga, sebab itu ayat berikut berkata, karena itu pergilah. Kata pergilah ini sama dengan bertindaklah untuk apa? Memberitakan Injil. Puji Tuhan saudara yang kasih. Hari ini kita bisa memberitakan Injil dengan berbagai cara. Kita bisa memberitakan Injil lewat Zoom, kita bisa memberitakan Injil lewat WA, dan kita juga bisa memberitakan Injil dengan mendatangi orang-orang yang perlu mendengarkan berita Injil. Ya. Kemudian, tidak hanya sampai di situ. Jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan baik-baik saudara kasih. Injil diberitakan dengan satu tujuan, agar semua orang, semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Injil diberitakan bukan supaya orang menjadi Kristen, ya. Pemberitaan Injil bukan kristenisasi, membawa orang banyak-banyak ke dalam gereja, biar gerejanya tambah gede dan sebagainya. Bukan. Tapi pemberitaan Injil tujuan utamanya adalah menjadikan semua bangsa adalah menjadi murid
Tuhan. Dan tentu berikutnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita ada SPK, saya pengikut Kristus. Sebelum dibaptis, mereka dimasukkan dalam kelas, kurang lebih 3 bulan, diajari SPK. Setelah itu baru dibaptis. Tapi SPK bukan segala-galanya, ya. Harus dilanjutkan dengan tindakan pemuritan dalam kelompok-kelompok kecil, yang nanti akan dijelaskan oleh para pembicara yang berikutnya. Nah, jadi baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian yang berikutnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, saudaraku, kenapa kita perlu ada komsel? Sebab tujuan daripada komsel itu, saudara yang kasih, antara lain untuk melakukan pemuritan. Bahkan dalam kelompok kecil, ya, mini sel atau kompak 2-3 orang. Disitulah pemuritan akan menjadi efektif, ya. Jadi ke depan jemaat, ya, perlu, sangat perlu, saya katakan sangat perlu. Bukan hanya ikut komsel, tapi ada mini sel atau kompak. Supaya kita boleh melakukan perintah Tuhan, yaitu menjadi murid Kristus. Kemudian yang kelima, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kadang-kadang ada orang yang takut untuk memberitakan Injil, takut tersinggung, takut ini dan sebagainya. Saudara yang kasih, mungkin aja ada orang yang tersinggung. Tetapi kalau kita menyampaikan Injil dengan kasih, tujuan kita bukan kristenisasi, tapi menyampaikan Yesus adalah Kyrios. Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah penguasa tunggal. Karena itu, semua orang perlu mendapatkan berita Injil. Haleluya. Kesimpulannya adalah tujuan PI supaya orang menjadi percaya. Ya. Nah, kata percaya di sini bukan sekedar percaya, ya. Orang Kristen belum tentu percaya dalam pengertian yang benar. Karena kata percaya yang dipakai dalam Alkitab Perjanjian Baru itu adalah pisteu. Pisteu artinya melekat dengan Tuhan. Melekat kepada firman-Nya. Mengandalkan Tuhan. Yakin firman-Nya. Dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. To trust in. Ya. Not only believe but trust in. Ya. Karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan dari kata Kyrios artinya penguasa tunggal dan pemilik total. Caranya, ya, setiap orang yang sudah percaya pada Yesus harus menjadi murid Yesus. Seperti dikatakan Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Perhatikan baik-baik. Bahkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ini perkataan yang ditujukan kepada murid-muridnya. Ya. Ditegaskannya, setiap orang yang mau mengikut aku, mau mengikut Yesus, kata mau mengikut aku, tidak sama dengan menjadi Kristen, saudara yang kasih. Orang Kristen belum tentu mengikut Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya setiap orang yang mau mengikut cara hidupku, maka yang pertama, ia harus menyangkal dirinya, menyangkal keinginan dagingnya, menyangkal keinginan-keinginan yang berdosa, ya, menyangkal keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan, ya. Barulah kemudian dengan cara bagaimana? Memikul salibku, ya, memikul salib Tuhan Yesus Kristus. Itu cara menyangkal diri. Baru kemudian bisa mengikut aku, mengikut jejakku, berjalan sebagaimana aku berjalan, hidup sebagaimana aku hidup. Itulah pengertian mengikut aku, ya. Karena itu sering kasih, buanglah konsep iman yang keliru. Ya. Apa itu konsep iman yang keliru?
Kalau saya menjadi orang Kristen pasti masuk surga. Mohon maaf saudara yang kasih, tidak ada ayatnya kalau jadi Kristen itu masuk surga. Sekali lagi, tidak ada ayatnya kalau jadi Kristen itu pasti masuk surga. Hati-hati saudara yang kasih. Ajaran keliru itu sama dengan ajaran sesat. Jangan sampai kita punya konsep yang sesat. Kalau saya jadi Kristen pasti masuk surga, ya. Tadi sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Kita harus menjadi murid Kristus, ya. Mari kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Bapa Sorgawi, apa yang hamba-Mu sampaikan, cara penyampaian hamba-Mu mungkin tidak sempurna, tapi firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus pasti akan tertanam dalam hati kami yang sungguh-sungguh menerimanya dengan segenap akal budi, segenap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan makan dan minum berjamuan kudus. Ya. Ambillah anggur, saudara pegang di tangan kiri, persiapkan, dan kemudian roti di tangan kanan kita. Mari kita sama-sama berdoa dan menghayati pengorbanan Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, makan dan minum berjamuan kudus bukan sekedar liturgi gereja ya Tuhan. Tapi Engkau ingin agar kami menghayati penderitaan-Mu. Supaya kami menghargai pengorbanan Engkau yang sangat menderita, berdarah-darah, dihina, dihujat. Dan Engkau pun ingin agar kami Tuhan mengikuti jejak-Mu. Tidak gampang sakit hati karena dihujat, karena dihina. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana malam sebelum Kau disalibkan, Engkau telah mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari sama-sama dengan iman kita makan tubuh Kristus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku, sebab setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, kamu memberitakan tentang kematianku. Karena itu mari kita minum bersama-sama darah Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat karya penebusan-Mu bagi kami. Pengorbanan-Mu menghidupkan kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh makan dan minum tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menguatkan kami, diperbaharui dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya yakin kita sudah diberkati dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita melakukan setiap firman Tuhan yang telah kita dengar, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan membawa persembahan syukur kita atau persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat transfer ke rekening gereja GBA Sem 3 melalui rekening BCA 0472160.000 atau melalui pembayaran alternatif lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat setiap berkat Tuhan yang kami terima dari Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan sebentar Tuhan, kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Dan setiap persembahan kami dapat bermanfaat dan berguna bagi pelebaran kerajaan Allah, khususnya melalui GBA Sem 3 dan satelit-satelitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya mari kita akan melihat informasi gereja terkini untuk sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. bisa ikuti sekolah minggu virtual lewat Superhook. Acaranya seru loh. Kita bisa memuji Tuhan bersama, dengerin firman bersama, dengerin cerita Alkitab, pokoknya dijamin bagus deh. Oh iya, jangan lupa juga tiap 2 minggu sekali Abi ada Zoom loh. Jadi kita bisa bertemu secara virtual. Zoomnya seru juga, ada games Alkitabnya juga. Jangan lupa minta mama papa dampingi juga ya. Sampai jumpa teman-teman. God bless you.
Mari Bapak Ibu, kita bersatu menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kesempatan kali ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tapi kami tetap percaya bahwa jamahan Tuhan ada di setiap hati kami masing-masing. Bapa, pada kesempatan kali ini kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami. Kami memberkati Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya, bahkan dengan seluruh staf jajaran kementerian yang ada, kami memberkati mereka, kami memberkati Indonesia, ada damai sejahtera, ada sukacita atas bangsa Indonesia. Bahkan kami juga berdoa teringat buat saudara-saudara kami yang mengalami kebanjiran, bencana alam. Kiranya kekuatan penghiburan Tuhan berikan kepada setiap mereka tanpa terkecuali. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, beri kesehatan yang cukup Tuhan buat setiap mereka. Biar mereka penuh dengan ucapan syukur ketika mereka mengalami penderitaan ini, karena mereka tahu mereka tidak pernah sendiri, tapi ada Tuhan yang menolong setiap mereka. Tuhan, kami berdoa memberkati kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Kasih karunia Tuhan juga cukup buat kota kami. Di mana saat ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Kabupaten Tegal, kota Tegal juga Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh kerukunan di tengah-tengah masyarakatnya. Tuhan, kami juga berdoa memberkati Tuhan buat Komsel, buat doa malam, Koramdeo, apapun sekolah minggu yang kami lakukan secara online. Kami percaya Tuhan tidak pernah terbatas sekalipun kami beribadah Komsel secara online. Karena Tuhan kau tetap hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan memberkati pertumbuhan jemaat-jemaat kami semakin rindu dan haus. Kalau mungkin ada beberapa yang sudah mulai jenuh dengan rutinitas online, tapi kami tahu Tuhan kau tidak pernah terbatas dengan apapun juga. Kau akan selalu hadir di tengah-tengah anak-anakmu yang rindu dan haus akan Engkau. Ajar kami terus melekat dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati John Tuhan, wakil gembala dan staf gereja, para staf gereja. Kau Allah yang memberkati pelayanan mereka. Kau Allah yang mengurapi, memberikan hikmat, akal budi. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan turun kepada setiap mereka tanpa terkecuali. Buat John tambah hari tambah sehat, terus menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dan Tuhan, kami juga berdoa tidak lupa memberkati saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit, terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan melimpah buat setiap mereka. Ingatkan bahwa mereka tidak pernah sendiri, tapi mereka punya Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang sanggup menjamah sakit penyakit mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepekan ini. Tuhan tambahkan satu umur buat setiap mereka. Tuhan juga tambahkan kerinduan untuk semakin dekat dengan Engkau. Tuhan curahkan kesehatan, sukacita, hikmat atas hidup mereka masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami tanpa terkecuali ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biar Engkau sendiri yang mengurapi kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tutup kebaktian kita ini bersama-sama dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami bersama-sama. Kiranya biarlah Engkau memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang telah Kau tebus, dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan kami Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami untuk mentaati segala perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masa depanku selalu memikirkanmu di dalam keputusanku. Apa yang terbaik, apa yang bisa
bisa menyenangkan hatimu selalu. Biarlah selama ku hidup, Kau dimuliakan dalamku. Ku mau semua perbuatanku menyenangkan hatimu selalu. Ku dengar panggilanmu padaku, ku berlari padamu, ajarku untuk menatap kepada masa depanku, untuk selalu memikirkanmu di dalam keputusanku. Apa yang terbaik, apa yang bisa menyenangkan hatimu selalu. Biarlah selalu